Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Beni, wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Udin, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang pecahan dan cara membandingkan. Lani, setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Edo, iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Dayu, yuk kita mulai belajar. Siti mengambil 2 kotak kue, coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Ada kue coklat dan satunya kue vanila. Ukurannya sama, 1/2 atau setengah dan sama setengah. Jadi kue coklatnya setengah, kue vanilanya juga setengah. Apabila ini dibandingkan, tentunya anak-anak tahu. Terus kemudian yang sampingnya di sini ada yang sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Bagaimana nanti perbandingannya? Nanti kita lihat ya. Nah, pertama setengah dan sepertiga. Bagaimana perbandingannya? Kita lihat dulu jawabannya yang mana anak-anak, yang setengah atau yang sepertiga? Nah, yang setengah. Jadi setengah itu lebih besar daripada yang sepertiga. Nah, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. 2/2 dibandingkan dengan 2/3. Nah, semakin besar penyebutnya itu semakin kecil ya, yang kemarin sudah Pak Guru jelaskan ya. Jadi kira-kira jawabannya yang mana ini anak-anak? Kalau dibandingkan 2/2 dibandingkan 2/3, tentunya 2/2 lebih besar daripada 2/3. Nah, sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Nah, Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar sebagai berikut. Nah, di sini ada kue tadi ukurannya setengah. Ya kan? Kemudian setengah itu masih bisa dipotong lagi ukurannya menjadi 1/4. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga sama yang di bawahnya 1/4. Yang satunya sepertiga. Nah, tentunya 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Kemudian ini juga sama, 2/4 dibandingkan dengan 2/3. Masih ingat yang kemarin penyebutnya yang semakin besar itu artinya semakin kecil. Jadi yang mana nih anak-anak? Kita lihat bandingkan, nah 2/4 dibandingkan dengan 2/3 ya semakin kecil. Jadi 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Kemudian yang bawahnya 3/4 dibandingkan dengan 3/3. Tentunya 3/4 lebih kecil daripada 3/3. Nah, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila.
Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Sepertiga ternyata masih bisa dipotong lagi. Hasilnya adalah 1/6. Nah, seperti itu hasilan potongannya ya. Tetap diperhatikan ya anak-anak ya. Nah, di bawahnya sini masih ada latihan soal. 1/4 dibandingkan dengan 1/6. Kita bandingkan. Nah, tentu jawabannya adalah 1/4 lebih besar dibandingkan dengan 1/6. Kemudian latihan soal lagi nih. 2/4 dibandingkan 2/6. Kita lihat penyebutnya, semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Jadi 2/4 lebih besar daripada 2/6 tadi ya. 3/4 dibandingkan dengan 3/6. Yo, dilihat anak-anak, coba kita latihan bersama. Jawaban mana yang tepat ini? 3/4 atau 3/6? Kita bandingkan. Ingat, semakin besar jadi artinya semakin kecil. Nah, ini jadi 3/4 lebih besar daripada 3/6. Kemudian di sini ada 4/4 dibandingkan dengan 4/6. Jawabannya adalah ya 4/4 lebih besar daripada 4/6. Itu ya, jadi harus dipahami. Dilihat penyebutnya semakin besar itu artinya kecil ya. Terus kemudian tandanya juga sama. Nah, di sini ada ukuran kue tadi, ukuran setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Bisa dilihat dan diamati bagian gambarnya dan ukurannya. Oh, ini yang setengah seperti ini. Oh, yang sepertiga seperti ini, dan 1/4 seperti ini, dan 1/6 seperti ini. Jadi anak-anak harus tahu ya ukuran dan bentuknya. Jadi kalau ukuran setengah ya ukurannya seperti itu, sepertiga setidaknya seperti itu, 1/4 dan 1/6 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, pecahan-pecahan dengan angka pembilang yang sama, maka semakin besar angka penyebutnya. Nilai pecahannya semakin kecil. Nah, harus dipahami dulu. Pecahan dengan angka pembilang yang sama, maka semakin besar angka penyebutnya. Nilai pecahannya semakin kecil. Nah, senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu, Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Kalau sekarang kita membuatnya ya paling mencari informasi di HP ya. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum, misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Perubahan cuaca akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Nah, anak-anak tetap selalu jaga kesehatan ya, supaya kita tetap sehat dan dijauhkan dari penyakit. Amin. Nah, penyakit yang biasanya muncul
pada cuaca ekstrim antara lain flu, jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Mimisan, jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Sesak nafas, suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Harus dipahami ya tentang gejala-gejala ini, tentunya anak-anak pernah ya mengetahui gejala seperti ini, seperti flu, mimisan, dan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian yang lengan panjang, hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Kemudian yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Tentunya sekarang kita pada waktu masa pandemi, kita wajib menggunakan masker ya, supaya kita tidak terserang oleh virus COVID-19. Ya, berikutnya adalah di sini. Nah, untuk itu kita harus waspada, macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Istilah khusus pada artikel dampak perubahan cuaca. Di sini ada istilah khusus pada artikel ya, dampak perubahan cuaca. Yang pertama adalah cuaca ekstrim, kedua flu, yang ketiga adalah mimisan, dan yang keempat adalah sesak nafas. Nah, ini adalah tugas yang pertama. Tolong ini nanti dibuat dengan kalimat sesuai dengan dampak perubahan cuacanya ya. Nah, di sini Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah semakin sore, meskipun masih mendung. Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Nah, ini latihan tugas yang kedua, bisa dikerjakan di buku tulis ya, dengan disalin soalnya.